Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya. Pada pagi hari ini masih bertemu dengan Bu Reni. Kita akan membahas tentang klasifikasi materi berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Capaian pembelajaran yang ingin diperoleh nanti apa ya? Peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya, atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya dalam diskusi kelompok, serta mampu menyajikan hasil pengamatan dengan presentasi. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat kimia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis data hasil pengamatan zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, dari tadi Bu Rini membahas tentang materi. Sebetulnya materi itu apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, untuk lebih memahaminya, sekarang perhatikan ketiga zat berikut. Apa ini? Air, betul sekali. Yang selanjutnya, garam. Yang selanjutnya, api, betul. Apakah ketiga wujud materi ini sama? Ternyata ketiga wujud materi zat ini beda, ya kan? Nah, untuk mengetahuinya, ternyata ketiga wujud dari materi ini bisa berdasarkan atau kita dapat mengklasifikasikan berdasarkan sifat fisikanya. Berdasarkan sifat fisikanya, wujud materi terbagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk zat padat di sini diberikan contoh batu. Di sini bisa diberikan penggambaran juga bahwa jarak antar partikel penyusun batu itu sangat dekat sekali atau sangat rapat sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan. Sedangkan untuk zat cair di sini digambarkan dengan air. Untuk penggambaran partikel penyusunnya, kalian bisa lihat bahwa jarak antar partikel penyusunnya itu agak lebih renggang dibandingkan dengan zat padat, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan namun masih terbatas. Sementara untuk zat gas di sini diberikan contoh itu adalah asap. Kalian bisa lihat penggambaran partikel penyusunnya. Di sini jarak antar partikelnya itu sangat jauh atau berjauhan sehingga pergerakannya ini sangat bebas. Nah, kalau ini hanya visualisasi 2 dimensi, untuk lebih memperjelas bagaimana sebetulnya pergerakan dari partikel ini, Bu Rini sudah tampilkan di sini. Ini adalah penggambaran wujud zat atau pergerakan partikel zat ketika dia berwujud padat, cair, ataupun gas. Nah, di sini Bu Rini ambil satu contoh yaitu adalah untuk atom atau molekul neon, gas neon ya. Di sini yang kalian amati itu adalah saat dia berwujud padat. Ketika gas neon ini berwujud padat, dia berada pada suhu 14 Kelvin. Kalian bisa amati bahwa pergerakannya ini sangat terbatas sekali karena jaraknya antar partikelnya itu sangat rapat sehingga tidak memungkinkan pergerakan yang bebas. Sementara ketika dia berwujud cair seperti ini, dia berada pada suhu 28 Kelvin. Kalian bisa amati bahwa pergerakan partikelnya itu jauh lebih bebas dibandingkan dengan saat dia berwujud padat. Seperti itu ya, karena jarak antar partikelnya itu lebih senggang. Nah, lalu bagaimana ketika dia berwujud gas? Ketika dia berwujud gas, kalian bisa amati dia benar-benar bergerak dengan sangat bebasnya di dalam ruangan itu karena jarak partikelnya pun sangat jauh. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pergerakan yang sangat bebas. Nah, Bu, bagaimana dengan ini fungsinya? Ini adalah penggambaran. Kalau misalkan terus tiba-tiba suhunya kita turunkan, maka dia akan lambat, pergerakannya juga akan berkurang. Situ suhunya akan menurun sampai 36. Kalian bisa amati dia mulai melambat pergerakannya menuju ke kondisi di mana dia menjadi partikel yang solid atau padat. Kalian amati betul-betul tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, ini adalah penggambarannya. Sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint-nya Bu Reni.
Nah, dari situ tadi, dari penggambaran tadi, maka kalian bisa membuat kesimpulan atau dapat disimpulkan bahwa wujud zat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Di mana karakteristik dari ketiga zat ini sangat berbeda. Untuk zat padat sendiri, partikel atau jarak antar partikel penyusunnya itu sangat rapat, tidak memungkinkan adanya pergerakan yang menyebabkan bentuk maupun volume dari zat padat itu pasti tetap atau tertentu. Sementara untuk zat cair, jarak antar partikelnya agak renggang sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan, meskipun pergerakan ini masih terbatas, tetapi masih memungkinkan terjadinya pergerakan yang menyebabkan bentuk dari zat cair ini bisa berbeda-beda tergantung dari tempatnya. Jadi kalau misalkan kalian mengambil air di dalam gelas, kemudian kalian pindahkan ke dalam botol, maka bentuk zat cair ini sesuai dengan tempatnya. Yang di dalam gelas yang sesuai gelas, yang di dalam botol yang sesuai botol. Tetapi karena pergerakan yang terbatas tadi menyebabkan volume dari zat cair ini masih tetap. Berbeda lagi dengan zat gas dengan jarak yang sangat berjauhan antar partikelnya, menyebabkan dia bisa bebas kemana-mana, dan ini mengakibatkan bentuk maupun volume dari gas atau zat gas itu tidak tertentu atau tidak tetap seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah klasifikasi zat berdasarkan sifat fisikanya. Sekarang kita akan lanjut ke klasifikasi zat berdasarkan sifat kimianya. Berdasarkan sifat kimianya, klasifikasi zat itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal sendiri masih terbagi menjadi unsur dan senyawa. Sementara untuk campuran masih terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Sekarang kita akan bahas tentang klasifikasi materi yang pertama, yaitu tentang unsur. Unsur itu apa sih sebetulnya? Unsur adalah zat tunggal paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya seperti pada penggambaran pergerakan partikel tadi, di sana ada gas neon, di mana penggambarannya itu berupa satu atom gas neon, di mana satu atom gas neon itu dia akan berkumpul dengan sesamanya membentuk molekul gas neon, yang selanjutnya molekul gas neon ini akan menjadi banyak sehingga menjadi gas neon. Nah, di sini untuk contoh unsur selain dari gas neon itu dia merupakan unsur molekul ya. Jadi kalau gas dalam kimia itu zat yang berwujud gas, unsur itu dia selalu dalam kondisi molekul atau dalam bentuk molekul atau diatomik. Contohnya unsur di sini dalam kehidupan sehari-hari itu ada emas ya. Di sini emas dilambangkan dengan lambang unsur Au. Sementara selain dari emas, contohnya di sini adalah besi yang dilambangkan dengan Fe. Selain unsur, zat tunggal yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur dengan perbandingan tertentu dan melalui reaksi kimia, serta sifat unsur penyusun sudah tidak ada lagi. Contoh dari senyawa yaitu adalah air. Air ini adalah senyawa kimia yang tidak mungkin lepas dalam kehidupan kita. Pasti kita akan menggunakan air, gitu kan? Nah, ternyata air itu memiliki rumus kimia H2O. Kalau tadi sempat memperhatikan ada argon, neon, kemudian ada contoh H2O ya. Nah, air ini sebetulnya atau senyawa H2O ini terbentuk bagaimana sih prosesnya? Nah, ini adalah penggambarannya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, air tadi memiliki rumus H2O, berarti air ini tersusun atas unsur hidrogen dan unsur oksigen, di mana unsur gas hidrogen dan oksigen ini dia bereaksi dengan perbandingan tertentu. Perbandingannya berapa? 2 atom hidrogen dia akan bereaksi dengan 1 atom oksigen, sehingga di sini nanti akan terbentuk satu molekul H2O atau satu molekul air. Karena di sini ada 2 molekul air, maka dia berarti tersusun atas 2 molekul gas hidrogen dengan 1 molekul gas oksigen.
Nah, selain senyawa, kita akan lanjut bahwa klasifikasi materi berdasarkan sifat kimianya itu yang berikutnya, yaitu adalah campuran. Yang ketiga, campuran, di mana campuran itu adalah gabungan dari dua atau lebih zat tanpa melalui reaksi kimia dan sifat asli zat masih ditemukan. Contohnya apa? Contohnya adalah udara. Udara itu berisi gas. Di sini udara yang dalam contoh Bureni itu ada gas SO2, NO2, NH3, kemudian ada aerosol atau ion SO42-, NO3- atau NH4+. Jadi di udara itu terdapat macam-macam gas dengan komposisi yang tidak pasti atau berbeda-beda. Kemudian campuran ini sendiri itu masih terbagi menjadi dua ya tadi ya. Ada campuran heterogen. Di sini campuran heterogen itu ada koloid dan suspensi, dan ada campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang campuran homogen atau larutan tadi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita membuat air gula, di mana gula kita tambahkan ke dalam air, kita lakukan proses pengadukan, maka kita akan memperoleh campuran gula, di mana butiran gula itu sudah tidak tampak lagi di air. Artinya butiran gula itu komposisinya sudah terlarut sempurna di dalam air, sehingga yang terlihat atau tampak itu hanya satu fase saja. Fasenya apa? Ya zat cair saja. Gula yang tadinya berupa zat padat sudah hilang karena dia sudah terlarut sempurna. Nah, bentuk seperti ini disebut sebagai campuran homogen atau dikenal dengan nama larutan. Untuk campuran yang berikutnya yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen ini contohnya adalah pasir dan air. Coba kalau kita masukkan pasir ke dalam air lalu kita aduk, maka yang terjadi adalah pasir itu tidak akan larut ke dalam air. Yang kita lihat pasir mengendap di bagian bawah, sementara air dia ada sendiri. Nah, kondisi dua fase ini, dua penampakan ini itu menunjukkan bahwa campuran ini disebut sebagai campuran heterogen. Campuran yang tidak sama, tidak sefase, di mana salah satu zat itu tidak dapat terlarut sempurna di dalam pelarut. Bahkan di sini pasir itu tidak akan dapat larut di dalam air. Jadi kalau misalkan kalian melihat perbedaan yang sangat jelas ketika mencampurkan dua jenis zat, kemudian kok perbedaannya ini sangat nyata, maka dia disebut sebagai campuran heterogen atau dikenal dengan nama suspensi. Sedangkan untuk campuran heterogen yang berikutnya yaitu koloid ya. Koloid adalah campuran yang penampakannya satu fase tetapi terdiri atas dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi, di mana fase terdispersi tersebar merata pada fase pendispersi. Jadi ini adalah contohnya. Di sini proses sebelum emulsi ya, sebelum terjadinya emulsi, ini Bureni hanya membantu saja. Misal Bureni mencampurkan di sini itu adalah minyak dan air. Minyak dan air kalian lakukan pengadukan, dia tidak akan terlarut sempurna, gitu ya. Ini adalah proses sebelum emulsi terjadi. Kemudian ini adalah fase dalam proses emulsi. Dalam proses emulsi di mana ada fase terdispersi yang dia mulai dapat larut dalam fase pendispersi. Untuk yang gambaran C, ini adalah emulsi yang tidak stabil, artinya masih ada sebagian fase terdispersi yang dia tidak dapat bercampur sempurna dengan medium atau fase pendispersi. Sementara yang D itu adalah emulsi yang stabil. Artinya contohnya apa ini? Contohnya adalah susu. Jadi kalau misalkan pernah kalian mendiamkan susu 1 hari, maka ketika susu itu kalian diamkan, dia akan terpisah. Akan ada semacam skim di bagian atas susu itu yang menyebabkan susu itu jadi basi, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah penggambaran contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi yang dijelaskan Bureni. Untuk larutan selain gula, di sini contohnya adalah sirup. Kemudian kebetulan tadi yang koloid Bureni bahasnya juga susu, dan di sini contoh suspensi yang lainnya itu adalah kopi. Oke, sampai di sini penjelasan terkait dengan klasifikasi zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia.
Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.